Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita. Sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan. Kita masuki hadirat-Nya dengan penuh sukacita dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Siapakah kami, siapakah bangsa kami? Kalau kami dipelihara dengan sempurna, itu semata-mata adalah anugerah yang luar biasa. Karena itu terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Dan saatnya kami akan baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Matius 19 pada ayat 16 sampai dengan 26, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian di dalam Matius pasalnya yang ke-19 pada ayat 16 sampai dengan 26, orang muda yang kaya. Nah, kita baca lagi di dalam ayat 21 ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di zaman yang serba sulit dan penuh dengan tantangan ini, sebagian besar orang berpikir bahwa mengumpulkan uang atau kekayaan sebanyak-banyaknya adalah jalan yang terbaik untuk dapat bertahan hidup. Benarkah demikian, Bapak Ibu? Karena itu orang tidak lagi mempedulikan waktu, siang dan malam tiada hentinya bekerja membanting tulang. Karena yang ada dalam pikirannya, waktu adalah uang. Perhatikan, dikatakan begini di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-5 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada
melihatnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah perkara yang sukar bagi manusia untuk merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Uang dan harta kekayaan sebanyak apapun tidak akan pernah bisa memberikan yang namanya kepuasan dan kebahagiaan hidup yang sejati. Tidak ada yang salah mengumpulkan uang atau harta kekayaan duniawi, tidak ada yang salah, dan itu bukan dosa, asalkan jalan yang ditempuh itu benar dan tidak menyimpang dari kebenaran, serta tidak mengesampingkan perkara-perkara rohani yang jauh lebih penting daripada materi dunia. Uang dan kekayaan memang bisa menjadi tanda seseorang berhasil dalam hidupnya, tapi juga bisa menjadi penghalang baginya untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melayani Dia. Seperti seorang muda yang kaya ini, saudara ya. Selain kaya, perhatikan, dia juga adalah orang yang menurut pemandangan mata, ya kan, bisa dikatakan religius. Kenapa? Karena ia merasa sudah melakukan semua perintah Tuhan. Dia katakan, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya kan, di ayat 20 tadi. Nah, lalu Tuhan memerintahkan, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, perhatikan reaksi dari pemuda itu. Pemuda yang kaya itu memilih untuk meninggalkan Tuhan. Bukti bahwa dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, karena di mana hartamu, ya kan, begitu dikatakan di Alkitab, di situ juga hatimu berada. Harta dunia ini sifatnya sementara Bapak Ibu. Karena itu kumpulkanlah harta surgawi. Amin. Jangan kita terlalu terpesona dengan kemewahan dunia. Karena tujuan kita bukan di sini ya. Hidup kita ini ya tujuannya yaitu surga yang kekal. Kita bagaikan seorang musafir ya. Seorang perantau. Kita di dunia ini hanya merantau begitu ya. Dan hanya numpang, Alkitab katakan. Jadi mari kita kumpulkan harta surgawi. Sebab hidup yang sesungguhnya bukan kini tetapi di sana, saudara. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami diingatkan supaya kami tidak fokus pada perkara-perkara duniawi, tetapi kami fokus pada perkara-perkara surgawi, dan kami mengumpulkan kekayaan surgawi. Karena itu kiranya kami tidak tamak dalam hal materi, tetapi kalau kami diberkati, kalau kami punya banyak materi, kami bisa memberkati banyak orang. Kami bisa mensupport pekerjaan Tuhan. Kami diingatkan pada hari ini bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas dan kerja mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada